Shalom saudara-saudara, selamat menikmati kemenangan kita. Kita sudah merayakan hari Pentakosta dan pagi ini saya ingin kita membahas tentang hari Pentakosta. Ya, ada banyak simbol-simbol dan sesuatu perayaan-perayaan yang Tuhan sendiri ya menetapkan kepada bangsa Israel supaya bangsa itu mengikuti dan merayakannya. Orang-orang Israel seringkali gagal memahami makna itu sehingga dia hanya menjalankan peringatan-peringatan atau perayaan-perayaan itu hanya secara harafiah. Nah, saudara-saudara, hari Pentakosta itu ada paralelnya dengan perayaan-perayaan pada zaman Perjanjian Lama. Ya, beberapa perayaan-perayaan yang memiliki makna yang sama dengan hari Pentakosta itu adalah hari raya 7 minggu, ya. Di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-22, juga di dalam Ulangan pasal 16 ayat 9 sampai 10, dan juga di dalam Keluaran 23 ayat 16, dan satu lagi Bilangan 28 ayat 26. Di sana menyebutkan selain hari raya 7 minggu, ada hari raya buah bungaran, juga ada hari raya penuaian. Jadi hari raya 7 minggu, hari raya buah bungaran, hari raya penuaian itu mengacu kepada kesamaan di dalam makna yang Tuhan sengaja buat untuk kemudian dijelaskan secara lebih detail di dalam perayaan atau hari Pentakosta yang kita peringati. Seluruh perayaan-perayaan itu dikerjakan bukan karena tradisi orang Israel, tetapi Tuhan sendiri yang menetapkan, Tuhan sendiri yang memerintahkan supaya bangsa Israel memperingatinya. Kita perlu ingat bahwa waktu mereka keluar dari tanah Mesir itu terjadi pada bulan pertama tanggal 14. Bulan pertama bagi penanggalan Israel waktu itu adalah bulan Nisan. Ya, itu adalah sistem penanggalan baru yang Tuhan buat sendiri, sehingga itu dimulai waktu di dalam sistem penanggalan Israel. Maka bulan pertama, yaitu bulan Nisan tanggal 14, itu terjadi peristiwa Paskah, dan kemudian setelah itu terjadi tulah yang terakhir, tulah yang ke-10, dan kemudian mereka mulai keluar dari tanah Mesir. Dan ketika mereka berada di padang gurun Sin, ya, maka terhitung itu adalah bulan yang ketiga. Bulan yang pertama itu 30 hari. Ya, bulan Nisan itu 30 hari, bulan Iyar itu 29 hari, dan bulan Sivan itu 30 hari. Tetapi saudara-saudara, waktu di padang gurun Sin, orang Israel sudah ada di tempat itu pada tanggal 6 bulan Sivan, ya. Dan ketika tanggal 6 bulan Sivan, itu peristiwa penting sedang terjadi, yaitu bangsa Israel melalui Musa, mereka menerima 10 perintah Allah. Nah, dengan demikian saudara-saudara, hari Pentakosta dengan hari turunnya Taurat itu adalah memiliki makna yang sama, memiliki arti yang sama. Ya saudara-saudara, sama dengan hari raya 7 minggu, sama dengan hari raya penuaian, hari raya buah bungaran. Saudara-saudara, nah, kita melihat secara fenomena pun itu terjadi begitu mirip dan begitu sama. Nah, sekarang kita melihat apa yang terjadi ketika turunnya Roh Kudus. Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul bahwa ketika Petrus berkhotbah setelah Roh Kudus turun, maka 3.000 orang bertobat. Tetapi saudara-saudara, ketika hari turunnya hukum Taurat atau 10 perintah Allah, dicatat dalam kitab Keluaran 32 ayat yang ke-28, di sana saudara-saudara 3.000 orang mati. Nah, kenapa terjadi perbedaan ini? Kenapa ini kok bisa kita samakan situasi atau maknanya? Karena kita perlu tahu bahwa ketika Taurat turun, situasinya orang-orang Israel mereka harus menggunakan 10 perintah Allah, hukum Taurat, untuk supaya mereka boleh tetap hidup ya di dalam jalan Tuhan. Tetapi kenyataannya pada waktu itu orang-orang Israel justru mereka membuat lembu emas,
dan mereka memiliki berhala. Maka 3.000 orang dengan sendirinya tereliminasi oleh 10 perintah Allah dan 3.000 orang itu mati. Sementara pada hari Pentakosta itu adalah hari baru, peringatan yang baru yang orang Israel sendiri tidak pernah memperingatinya. Ya, Pentakosta itu adalah hari besarnya orang Kristen. Nah, orang Israel sampai saat ini tidak mengerti makna hari Pentakosta. Nah, itu sebabnya hari Pentakosta itu adalah hari jadinya orang Kristen. Ya, hari Pentakosta adalah hari penginjilan karena 3.000 orang itu bertobat, terima Tuhan Yesus. Kenapa terjadi perbedaan sementara 10 perintah Allah diberikan 3.000 orang mati, tetapi ketika hari Pentakosta Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Karena ketika hari Pentakosta setiap orang yang percaya bertobat, mereka terima Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupnya. Mereka menggunakan hukum Taurat, 10 perintah Allah sebagai standar. Sementara pada hari Pentakosta, mereka menggunakan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit. Dan orang yang percaya itu diteguhkan Roh Kudus dan mereka diselamatkan. Saudara, kita menikmati dan kita memperingati hari Pentakosta dengan satu makna yang harus lebih mendalam. Roh Kudus sudah memenuhi kehidupan kita dengan tujuan dan maksud lebih mulia yang lebih memiliki makna, lebih kepada bagaimana hidup kita ya menikmati Tuhan, kita betul-betul merindukan Tuhan, kita benar-benar belajar firman Tuhan, kita benar-benar memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Karena ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus yaitu adalah orang itu memuliakan Kristus. Dan ciri yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus harusnya orang itu memiliki kerinduan untuk belajar kitab suci. Ada begitu banyak sekarang yang terjadi dan kita lihat. Orang mengatakan dipenuhi Roh Kudus, tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan yang benar akan kitab suci. Ya, Rasul Paulus jelas mengatakan, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Artinya bahwa kita terus belajar, kita terus mempertajam dan memperdalam pengetahuan kita akan firman Tuhan. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti memiliki kerinduan untuk terus belajar kitab suci. Ya, jadi saudaraku, mari kita terus merespon. Ya, dan saya percaya Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan terus mendorong kita supaya kita memiliki kerinduan untuk belajar kitab suci dan juga di dalam hidup kita selalu memuliakan Kristus melalui tindakan kita, melalui perkataan kita, dan di dalam segala hal yang kita kerjakan, kita menjadikan Kristus sebagai Raja dalam hidup kita. Yesus menjadi teladan hidup kita yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan terus membawa kita kepada anugerah-Nya, sehingga kita terus-menerus belajar mengenal Dia, mengenal kuasa-Nya, dan juga mengenal Allah Tritunggal dengan lebih sempurna. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.